Di sebuah desa yang berada di Tuban, Jawa Timur, ada sebuah wisata air terjun yang sangat mempesona. Air terjun ini diberi nama Air Terjun Putri Ngelirip. Air terjun Putri Ngelirip memiliki ketinggian sekitar 20-25 meter. Saat musim penghujan, airnya berwarna coklat mocha dan kerap muncul pelangi yang menambah keindahannya. Namun saat kemarau tiba, airnya akan berubah warna menjadi hijau toska. Di balik keindahan air terjun yang begitu memanjakan mata, di dalamnya tersimpan cerita-cerita yang dipercaya dan melekat di masyarakat secara turun-temurun. Dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan yang makmur dan damai. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat disegani rakyatnya karena sifatnya yang adil dan bijaksana. Sang raja memiliki putra tunggal bernama Joko Lelono. Joko Lelono memiliki paras tampan dan baik hati. Kerap kali ia ditawari akan dijadikan menantu oleh raja dari kerajaan lain. Namun Joko selalu menolak tawaran tersebut. Joko Lelono tumbuh menjadi pemuda yang gemar mengembara. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan gadis desa yang berparas ayu nan lugu. Kulitnya seputih melati, tutur katanya lembut nan baik hatinya. Senyumannya pun menyejukkan siapapun yang melihatnya. Saat memandang gadis itu untuk pertama kalinya, Joko langsung jatuh cinta. Sang gadis memperkenalkan dirinya dengan nama Putri. Ia mengaku sebagai gadis desa yang miskin dan berasal dari kalangan rakyat biasa. Namun hal itu tak menyurutkan niat Joko untuk mendekati Putri. Pertemuan itu menjadi awal dari kisah cinta mereka. Joko dan Putri mulai sering bertemu secara diam-diam. Mereka benar-benar saling jatuh cinta dengan jiwa yang tulus. Lambat laun, hubungan mereka akhirnya diketahui oleh sang raja. Sang raja tidak setuju dengan perasaan putranya. Sang raja sangat marah dan merasa terhina mengetahui putranya jatuh cinta pada rakyat jelata. Bagi raja, seorang pangeran harus menikah dengan seorang putri bangsawan yang setara. Joko dengan sepenuh hati merayu ayahnya. Joko memohon agar ayahnya tetap merestui hubungannya dengan Putri. Namun sang raja tidak termakan rayuan Joko. Ia tetap berpegang teguh dengan prinsipnya. Karena Joko Lelono tak kunjung menuruti perintahnya, dengan berat hati dan rasa marah, sang raja menyuruh prajurit-prajuritnya untuk mengasingkan dan membunuh Joko Lelono. Prajurit-prajurit tersebut mengurung Joko Lelono di sebuah goa besar yang berada di tengah hutan. Di sana, Joko jauh dari orang-orang yang ia cintai, termasuk Putri. Putri yang mengetahui keadaan Joko tidak baik-baik saja, ia bertekad untuk menyelamatkan kekasihnya. Ia terus menyusuri hutan dan bertanya kepada penduduk setempat. Pencariannya sangat sulit. Hingga pada akhirnya Putri berhasil mencapai goa tempat Joko Lelono dikurung. Namun ketika ia mendekati goa, prajurit-prajurit kerajaan berhasil menangkapnya. Ia dibawa pergi menjauh agar tak mendekati goa itu.
Joko yang mengetahui kekasihnya ditangkap, ia langsung melakukan perlawanan dan bertempur dengan para prajurit. Namun tak sesuai harapan. Joko Lelono berhasil dikalahkan dan ia tewas seketika. Sang putri yang saat itu ditangkap prajurit berakhir melarikan diri. Hingga kabar meninggalnya Joko Lelono sampai kepada telinga putri. Hati putri sangat hancur, dunianya runtuh seketika. Dengan hati yang penuh kesedihan, ia memohon kepada Tuhan agar disatukan kembali dengan Joko Lelono, meskipun di kehidupan yang lain. Setiap hari putri menangis. Air mata yang jatuh dari matanya terus mengalir. Dan menurut legenda, air matanya membentuk sungai yang menjadi bagian dari aliran air terjun. Setelah itu, sang putri memutuskan untuk bertapa di sebuah goa dekat air terjun sampai jasadnya menghilang. Penduduk sekitar percaya bahwa putri tidak pernah benar-benar pergi, tapi ia menyatu dengan alam sekitar gua dan air terjun. Sampai saat ini, sesekali putri menampakkan diri sebagai sosok putri yang sangat cantik. Tapi konon katanya, arwahnya membawa kutukan di air terjun Nglirip. Lalu nama Nglirip diambil dari cerita pada zaman dulu para pejuang mengambil air untuk keperluan minum dan perang dari sumber mata air yang mengalir dengan air terjun. Meskipun airnya diambil setiap hari, tapi sumber airnya tidak pernah habis-habis. Sumber mata airnya semakin berlimpah ruah, jernih dan bersih. Dari situlah muncul nama Nglirip atau Ngili Golek Urip, atau artinya mengalir mencari kehidupan. Setiap tempat pasti memiliki pantangan-pantangan tersendiri, tak terkecuali air terjun Putri Nglirip. Dari cerita-cerita yang populer tersebut, ada mitos-mitos atau pantangan yang dipegang dan dipercaya masyarakat sekitar air terjun Putri Nglirip. Pantangan atau mitos yang paling terkenal adalah barang siapa muda-mudi yang berpacaran atau bermesraan di lokasi air terjun Putri Nglirip, hubungannya tidak akan langgeng dan akan kandas dalam jarak 40 hari. Hal itu dipercaya karena sang putri yang cemburu dan tidak suka dengan pasangan yang belum menikah tapi bermesraan di wilayahnya. Selain itu, bagi para calon manten yang akan melangsungkan pernikahan, juga jarang ada yang berani lewat di jalan kawasan air terjun Putri Nglirip. Selain itu, pengunjung diharapkan untuk selalu menjaga sikap, perkataan, dan sopan santun, serta tidak merusak lingkungan dan membuang sampah sembarangan. Dari tahun ke tahun, air terjun Putri Nglirip terus direnovasi demi menyuguhkan kenyamanan dan keamanan pengunjung. Air terjun Putri Nglirip tak pernah sepi pengunjung dan terus menjadi daya tarik wisatawan, baik dari dalam maupun luar kota.